Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami, Kelompok 11 Manajemen Agribisnis Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Kali ini kami akan membahas mengenai sistem agribisnis dan agroindustri. Untuk topik yang kami bahas yaitu mengenai subsistem agribisnis komoditas sapi potong yang terdapat pada peternakan rakyat di Medan, serta industri PT Widodo Makmur Perkasa yang berkantor pusat di Jakarta. Sebelum itu, kami akan membahas mengenai sistem agribisnis. Sistem agribisnis merupakan rangkaian kegiatan dari beberapa subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain yang menyangkut manufaktur dan distribusi produk pertanian yang dihasilkan, serta kegiatan lainnya yang dilakukan dalam usaha tani. Komponen sistemnya yaitu ada SS1 mengenai input dan sarana produksi, SS2 mengenai budidaya, SS3 mengenai pengolahan, SS4 mengenai pemasaran, dan SS5 mengenai lembaga penunjang. Terdapat agroindustri hulu atau agroinput yang menangani seputar bibit, alat dan mesin peternakan, pupuk, dan lain-lain. Lalu ada agroindustri hilir atau agroprocessing yang menangani seputar industri pengolahan susu, daging, telur, dan lain-lain. Subsistem input dan sarana produksi. Sarana produksi atau input tetap adalah sarana yang digunakan untuk mempermudah produksi. Contoh input produksi yaitu simen beku, embrio beku, konsentrat, hijauan, air, obat-obatan hewan, feed aktif, dan lain-lain. Subsistem produksi primer agribisnis yang membahas pada kegiatan on-farm budidaya pada peternakan sapi potong. Produksi primer SS2. Seperangkat kegiatan budidaya untuk menciptakan produk dasar yang selanjutnya dapat diolah dalam subsistem pengolahan atau SS3. Produksi primer pertanian yaitu manajemen produksi primer yang dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi kegiatan produksi. Berikutnya mengenai kegiatan budidaya atau on-farm pada peternakan sapi potong dengan data sebagai berikut. Nah, kalau bapak amis dia nggak mau makan, bisa ambil yang atas. Ini apa? Silakan. Kita akan ngurusnya yang betul, semangatkan supaya dia pun jadi besar, jadi enak dia pun makan. Semua apa yang dia nggak mau kita tukarkan, jangan dimandikan lagi. Sudah masuk lagi terus keluar, perutnya kenyang, enak dia segar. Boleh Mas, sekali lagi Pak. Jangan menyerah, tetap semangat gitu Pak. Ya, tetap semangat. Biar lancar. Berikutnya mengenai manajemen produksi primer yang terdiri dari 5 langkah yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan produksi. Subsistem pengolahan produk agribisnis. Yang pertama yaitu kegiatan menghasilkan produk sekunder atau produk jadi dan produk setengah jadi. Kedua, diolah dari produk primer yang disuplai dari bahan baku peternakan dan sarana produksi. Ketiga, berfungsi untuk meningkatkan nilai tambah produksi maupun sektor perekonomian. Dan yang keempat, pengamalan struktur perekonomian agroindustri yang tepat. Skema pengolahan dari PT Widodo Makmur Perkasa dapat dilihat sebagai berikut. Nah, berikutnya ada bagan manajemen pengolahan. Input sebelum pengolahan subsistem 1. Ada gerobak daging, mesin pemotong daging, mesin pengemas daging, mesin pengulitan daging, troli gantung karkas, ruangan pendingin.
tiang penggantung daging, timbangan daging, dan pisau steril. Input sebelum pengolahan subsistem 2 yaitu sapi potong sebagai bahan baku utama. Industri pengolahan yaitu proses seleksi, bahan baku utama, pendukung, alat dan mesin, yang terdiri dari seleksi kelayakan karkas dan seleksi kelayakan operasi alat dan mesin. Proses pengolahan dan seleksi hasil olahan, produk jadi dan setengah jadi dapat dilihat sebagai berikut. Pengolahan produk setengah jadi terdiri dari pengemasan primer, penimbangan, dan pemberian logo industri. Lalu berikutnya ada pengolahan produk jadi yang terdiri dari pencacahan daging, pembentukan adonan daging, pemasakan daging, pengecekan kematangan daging, dan pengemasan primer. Pemasaran produk olahan yaitu pasar dan konsumen atau subsistem 4 yang didistribusikan melalui alat transportasi truk. Lalu, manajemen pengolahan yaitu perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pengolahan. Berikut adalah contoh proses pengolahan daging sapi dari sumber kami yaitu PT Widodo Makmur Perkasa yang berupa proses penggantungan, pengulitan, dan pemotongan, lalu penimbangan dan pengemasan primer serta pemindahan, dan pengemasan sekunder, serta pemasaran. Subsistem pemasaran produk agribisnis merupakan suatu kegiatan pemberian kepuasan dari barang maupun jasa yang dialirkan dari produsen kepada konsumen. Pasar sebagai lokasi pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang maupun jasa sebagai produknya. Pemasaran berfungsi sebagai pertukaran, pengadaan fisik, dan fasilitas. Tipe pasar PT Widodo Makmur Perkasa merupakan pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki banyak produsen dengan berbagai karakteristik produk, baik perbedaan fungsi, desain, kualitas, merek, logo, kemasan, dan lain-lain. Pasar ini merupakan penggabungan dari persaingan sempurna dan monopoli. Ciri-cirinya dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Subsistem lembaga penunjang merupakan sistem organisasi formal yang menyediakan jasa bagi keempat subsistem agribisnis peternakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Bermanfaat untuk memudahkan akses terhadap inovasi teknologi, pemeliharaan infrastruktur dan program pemerintah, sehingga informasi menyebar secara merata ke setiap anggota kelompok. Contoh kelembagaan peternak dan bentuknya yaitu Koperasi Brahman Sejahtera yang beroperasi di 66 desa di 16 kecamatan dengan jumlah anggota peternak sebanyak 1.834 orang yang tergabung ke dalam 117 kelompok. Brahman Sejahtera merupakan unit usaha yang berupa budidaya sapi potong, pengolahan pupuk organik, dan pengembangan hijauan pakan ternak. Nah, di kanan ini dapat dilihat sumber dari kelompok kami. Nah, berikut merupakan daftar pustaka dari acuan-acuan atau sumber-sumber yang kami peroleh dalam materi yang kami sampaikan pada video kali ini. Itu dia teman-teman materi yang dapat kami sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya, dan see you next time!